Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Ilolismawati di channel Rusli Family Art. Di video kali ini aku akan berbagi dengan kalian semua 9 tips agar bisa sukses menyapi si kecil atau bayi kita, menyapi dengan cinta tanpa ada tangisan dan tanpa ada rewel, dan payudara atau puting si ibu pun tidak mengalami pembengkakan atau mastitis. Serta kita sebagai ibu atau kita sebagai mama dan anak bisa sama-sama merasa senang karena menyapi bukan karena paksaan. Nah, sebelum aku lanjutkan ke videonya, jangan lupa subscribe dulu channel aku, Rusli Family Art, like, komen, dan share ke semua sosial media yang kalian miliki. Nah, bunda-bunda sekalian, menyapi anak adalah hal yang harus benar-benar disiapkan kita sebagai mama dan anak kita. Karena kalau seandainya menyapi itu dengan paksaan, maka akan terjadi rengekan dan rewelan. Sedangkan menurut WHO, menyapi itu sebaiknya dilakukan pada umur 2 tahun. Dan menurut agama Islam juga sebaiknya kita menyusui selama 2 tahun dan baru boleh disapi. Dan jika memang tidak disapi pun tidak masalah ya teman-teman semua. Tapi jika kita ingin menyapi anak kita, lakukanlah dengan cinta, tanpa ada paksaan, tanpa membohongi si anak. Tapi kalau melakukannya dengan sounding yang baik. Nah, ini adalah pengalaman aku mempunyai 4 anak ya. Ini kebetulan yang kecil baru berumur 14 bulan, jadi belum aku sapi. Yang pertama aku sapi dengan cinta. Padahal saat bayi aku yang pertama itu umur 8 bulan, aku sudah hamil 6 minggu ya. Jadi walaupun aku dalam keadaan hamil, tetap aku susui anak aku. Tapi tetap aku sounding ya, agar si kakak bisa lepas atau tidak menyusu lagi karena ada adik di dalam perut ibu. Nah, jadi saat itu alhamdulillah si kakak bisa lepas sendiri ASI tanpa ada tangisan, tanpa ada rewel sama sekali ya. Jadi alhamdulillah bisa lepas dengan cinta. Nah, yang kedua pun begitu. Yang kedua walaupun lebih dari 2 tahun, tetap aku sapi dengan cinta tanpa aku biasanya kan ibu-ibu sekarang ingin menyapi anaknya, diolesin dengan yang pahit-pahit, diberi obat merah, ditempel Handiplast ya, agar anak-anaknya atau bayinya tidak menyusu lagi. Nah, aku alhamdulillah 3 bayi tidak pernah aku lakukan seperti itu, tapi aku sounding si anak-anak aku agar bisa lepas dari ASI. Nah, teman-teman semua, sekarang akan aku bagikan 9 tips bagaimana caranya menyapi dengan cinta agar anak-anak kita tidak rewel saat kita sapi. Tips yang pertama yaitu kita sebagai mama atau kita sebagai bunda harus siap dulu untuk menyapi anak kita. Karena jika kita sudah siap untuk menyapi, maka kita akan kuat saat anak merengek untuk minta susu. Maka kita akan kuat untuk kekeh tetap atau tidak memberikan ASI kepada anak kita. Nah, jika kita sudah siap untuk menyapi, maka si anak pun akan siap juga untuk disapi. Nah, jadi sebelum mempunyai niat benar-benar yang kuat untuk menyapi si anak, maka bunda jangan dulu menyapi ya. Jadi siapkan dulu diri bunda atau diri mama untuk menyapi si anak. Itu yang pertama ya. Yang kedua, komunikasikan dengan si anak. Nah, caranya gimana ya bunda? Nah, sebelum menginjak usia 2 tahun, aku itu biasanya ajak ngobrol si kakak. Kakak sudah besar loh, nanti sebentar lagi kakak tidak boleh mimik ibu lagi. Kakak harus minum dari gelas. Kakak kan sudah banyak makan, kakak sudah pinter, jadi kakak tidak boleh mimik ibu lagi. Kan malu sama teman-teman kalau kakak sudah mimik ibu karena kakak sudah gede. Nah, jadi kita berikan sounding terus kepada si anak, kita komunikasikan terus kepada si anak. Kan nanti lama-lama si kakak akan ngerti kalau saat usia 2 tahun nanti dia tidak akan menyusu kita lagi. Jadi komunikasi yang baik dengan si anak akan membuat si anak mengerti, oh aku sudah besar, aku sudah pintar, aku tidak menyusu ibu lagi. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi komunikasikan dengan anak kita sebelum usia 2 tahun agar ia bisa tepat pada nanti usia 2 tahun tidak menyusu lagi dengan kita. Ketiga yaitu
kurangi frekuensi menyusu si kakak perlahan-lahan. Nah biasanya misalnya dalam sehari itu si kakak menyusu sampai 5 atau 6 kali sehari. Nah kita bisa kurangi sebelum usia 2 tahun ya, kita kurangi misalnya sehari jadi 5 kali menyusu sama kita, atau kita kurangi lagi jadi 4 kali. Nah dengan mengurangi frekuensi menyusunya secara perlahan-lahan dari bulan ke bulan, maka si kakak akan terbiasa untuk tidak menyusu dengan kita. Pada saat 2 tahun nanti frekuensi menyusunya itu sudah berkurang. Jadi bunda-bunda sekalian, sebelum menginjak usia 2 tahun, kurangilah frekuensi menyusu si kakak agar pada saat 2 tahun kakak siap untuk disapi dan menyapi dirinya sendiri. Cara yang keempat, nah karena anak kita kan sudah makan ya bunda ya, sudah makan, sudah ada waktunya untuk nyemil. Nah bisa bunda-bunda sekalian, karena frekuensi menyusunya tadi sudah kita kurangin, maka bunda-bunda sekalian bisa menambahkan untuk ngemilnya itu bisa bunda-bunda tambahkan, misalnya sehari ngemilnya 2 kali bisa bunda tambahkan jadi 3 kali. Frekuensi makannya misalnya 3 kali, bisa bunda tambahkan menjadi 4 kali. Misalnya pagi makan, jam 9 snack, terus jam 12 makan besar, jam 3 snack, jam 6 makan, nah jam sebelum tidur malam kasih snack lagi. Nah jadi dengan begitu anak bunda akan merasa kenyang walaupun frekuensi ASI-nya sudah berkurang. Tapi ingat ya bunda, tetap berikan makanan yang bergizi buat anak, cemilan yang bernilai gizi tinggi agar pertumbuhan si anak tetap baik walaupun tidak ASI dengan kita lagi. Cara yang kelima yaitu ganti aktivitas menyusu si anak dengan mengajaknya bermain. Nah saat bunda menyapi si anak, biasanya anak akan minta susu ya bunda ya, minta mimi sama kita. Nah karena frekuensi menyusunya telah kita kurangi tadi, atau frekuensinya yang tadinya 6 kali kita ubah menjadi 4 kali, maka si anak pasti akan minta susu. Maka bisa kita alihkan perhatian si kakak dengan mengajaknya bermain. Nah misalnya dengan bermain apa yang dia senangi, misalnya bermain Lego, bermain boneka, atau bermain masak-masakan. Nah dengan mengalihkan perhatian si kakak dengan bermain, nah maka si kakak akan lupa untuk menyusu dengan kita. Atau bisa saja bunda ajak aktivitas lain bukan di dalam rumah, misalnya ke belakang, berkebun, ajak membersihkan halaman sama-sama. Nah dengan seperti itu maka akan mengalihkan perhatian si kakak untuk minta ASI dengan kita. Dan untuk mengurangi frekuensi menyusu tadi akan lebih mudah bunda terapkan. Yang keenam yaitu rutin hipnoterapi. Nah pada saat bunda menyusui si kakak dan pada waktu si anak sudah mau tertidur, antara tidur dengan belum tidur ya, nah bunda bisa berikan kata-kata yang baik buat si anak. Kakak sudah pinter, kakak sudah besar, kakak nanti kalau sudah 2 tahun pasti bisa lepas ASI dari bunda. Nah terus seperti itu bunda berikan kata-kata sugesti yang baik, sugesti yang positif kepada si kakak agar bisa lepas ASI dengan cinta. Karena pada saat antara mata bayi kita tertidur dan belum tertidur itu, maka kita memberikan sugesti yang positif itu akan cepat diterima oleh anak kita. Yang ketujuh yaitu libatkan suami dalam proses menyapi ini. Nah biasanya anak saat kita sapi akan rewel untuk minta ASI dengan kita. Maka tugas suami pada saat fase seperti ini yaitu mengajak si kakak untuk bermain dan menjauhkan dari kita saat dia mengamuk untuk minta ASI. Dan jika suami sudah berperan seperti ini, maka si anak juga akan lupa untuk minta susu. Misalnya saat kakak ngamuk untuk minta ASI, maka suami ambil, yuk kak kita main kak, main sama ayah ya. Nah dengan begitu si anak akan lupa untuk minta ASI. Nah rutin dilakukan seperti ini, maka anak juga akan terbiasa untuk tidak minta ASI lagi dengan kita. Yang ke-8 yaitu dengan menunjukkan kasih sayang lebih yang kepada si anak. Memang ya kita sebagai bunda itu untuk menyapi anak itu butuh perjuangan banget. Seperti halnya aku kemarin anak ketiga itu sampai 3 tahun ya, benar-benar sampai 3 tahun
aku itu ASI, tetap ASI, karena memang lumayan susah yang anak ketiga ini kemarin aku sapi walaupun sudah aku, karena saat itu mungkin posisi aku itu gak ada suami ya, jauh dari suami. Jadi untuk bisa membantu si adik lepas dari ASI itu memang sangat sulit, tapi mungkin juga karena kesiapan aku juga yang kurang, untuk aku belum rela kayaknya ya untuk melepas anakku agar tidak ASI lagi. Jadi si adik tetap ASI. Nah, jadi kita sebagai ibu memang harus benar-benar siap ya. Jadi kalau sudah benar-benar siap, jadi kita bisa fokus kepada si adik dengan memberikan kasih sayang, kita peluk, karena saat ASI itu kan terasa sekali ya hubungan batin antara ibu dan anak. Nah, maka saat kita melepas ASI, maka kita rasakan sangat berat itu. Jadi, nah saat kita ingin mencoba si anak agar bisa lepas ASI dengan cinta, maka kita bisa berikan pelukan, kita berikan kasih sayang lebih dari biasanya kepada si anak, agar si anak tidak merasa, oh aku akan disapi nih sama bunda, bunda tidak sayang lagi sama aku. Nah, agar tidak ada perasaan pada si anak bahwa kita menyapi itu bahwa kita tidak sayang lagi dengan si adik, maka kita tetap berikan pelukan hangat, kita tetap lebih menyayanginya dari biasanya ya bunda-bunda. Yang terakhir atau yang ke-9 yaitu kita sebagai bunda atau sebagai mama harus sabar, karena pada fase menyapi ini si anak sering tantrum, sering nangis, ingin minta ASI, maka sangat diperlukan lagi kesabaran kita sebagai seorang ibu agar anak kita bisa melewati fase-fase ini dengan baik. Nah, dengan kesabaran kita bisa menahan marah, menahan emosi saat anak tantrum atau saat anak ngamuk ingin minta susu, dan kita misalnya saat sulit untuk mengalihkan perhatiannya yang saat itu ingin menyusu, maka kita harus bisa belajar lebih sabar lagi pada saat anak mengamuk ini. Nah, bunda-bunda sekalian, itulah tadi 9 tips dari aku agar bisa menyapi si anak dengan cinta. Nah, bunda-bunda sekalian, lakukanlah penyapian terhadap anak ini dengan cinta ya, jangan dengan paksaan, agar kita melepaskan ASI kepada anak kita dengan senang, dan anak kita juga bahagia menyapi dirinya sendiri. Jangan sampai lakukan cara-cara seperti dengan memberikan yang pahit-pahit pada puting susu kita, atau memberikannya obat merah agar anak lepas ASI, atau membawanya ke dukun dengan jampi-jampian. Nah, kita bisa melakukan sounding atau bisa melakukan menyapi dengan cinta kepada anak kita, agar kita sama-sama ikhlas untuk lepaskan ASI. Nah, teman-teman semua, itulah ya tips dari aku. Terima kasih telah menyaksikan video aku sampai dengan selesai. Jangan lupa like, komen, dan share video aku ini, dan sampai jumpa di video aku yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.